dia khusus hanya untuk COVID-19. Jadi imunisasi ini hanya untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau misalnya dia BCG, ya dia khusus hanya untuk BCG. Kalau dia polio, dia hanya untuk polio. Jadi tidak bisa untuk seluruh penyakit. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian memproduksi atau membuat vaksinasi COVID-19 untuk menangani kasus pandemi COVID-19. Sedangkan vaksinasi itu sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan kepada seseorang itu nanti akan menimbulkan kekebalan pada dirinya. Jadi kalau tindakannya berupa imunisasi, sedangkan obatnya sendiri adalah berupa produk dari biologi antigen vaksin COVID-19. Itu yang nantinya akan disuntikan kepada kita semua. Nah, nanti dia akan membentuk kekebalan tubuh yang nanti akan kita terhindar atau kita berusaha untuk melawan terhadap kuman penyakit tersebut. Kemudian dalam kegiatan ini tentu ada penanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggara pelayanan vaksin COVID-19. Secara umum bahwa pelaksanaan pelayanan COVID-19 ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan tidak lepas dari masyarakat dan pihak swasta dalam hal ini. Tetapi baru-baru ini kita dengar bahwa pemerintah juga menggandeng perusahaan-perusahaan untuk ambil bagian agar rencana pemerintah yang nantinya sesuai target pada bulan Juli itu paling tidak sudah 60% seluruh penduduk Indonesia itu tervaksinasi dengan COVID-19. Oleh sebab itu, penyelenggara kegiatan kalau pada waktu rencana kegiatan awal adalah sebagai penanggung jawabnya adalah pemerintah bersama masyarakat sebagai calon penerima vaksin bekerja sama dengan pihak swasta. Kalau baru-baru ini ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan ini, pemerintah berusaha menggandeng agar pandemi ini cepat keluar, kita cepat selesai, sehingga sekarang ini digandenglah pihak swasta. Sistem kekebalan tubuh manusia itu akan terjadi pembentukan kekebalan di dalam tubuhnya apabila vaksin itu sudah diberikan. Ada juga yang sifatnya alami. Jadi misalnya kalau kita sudah pernah kena suatu penyakit, contohnya itu adalah hepatitis. Jadi seseorang yang telah menderita hepatitis itu biasanya tubuhnya akan membentuk antigen antibodi terhadap penyakit tersebut, sehingga dia secara alami sudah membentuk dirinya sendiri. Tetapi tidak semua penyakit itu nanti akan membuat antibodi. Contohnya penyakit malaria itu tidak ada orang setelah kena penyakit malaria dia kebal nanti terhadap malaria. Dia masih ada kemungkinan untuk bisa kena penyakit malaria. Begitu juga dengan TBC. Oleh sebab itu diharapkan dengan pemberian vaksinasi TBC, karena penyakit TBC ini salah satu penyakit masyarakat, jadi dia tidak pandang juga mau dia kaya, mau dia tidak kaya, tidak ada uang, dia tetap bisa kena karena dia termasuk adalah penyakit masyarakat, penyakit yang bisa ditularkan sama mirip dengan COVID-19 ini. Jadi seperti itu. Nah, kita mengharapkan bahwa imunisasi kelompok itu bisa terjadi. Maksudnya seperti ini, semakin tinggi atau semakin banyak seseorang itu dapat divaksinasi, maka akan terjadi kekebalan secara mengelompok. Seperti tadi ada dijelaskan sedikit, ada disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Puskesmas. Satu buah contoh misalnya dalam sebuah penyelenggara kegiatan imunisasi, itu ada 10 orang yang wajib sebenarnya dia mendapat vaksinasi BCG, tetapi ternyata orang tuanya tidak membawa anaknya untuk mendapat vaksinasi. Jadi dari 10 cuma 8. 2 orang ini tidak. 2 orang ini akan menjadi bumerang bagi orang-orang di sekelilingnya. Itu akan membuat bertambah banyak penyakit tersebut. Jadi yang 8 orang ini tidak berpengaruh banyak
terhadap orang yang di sekelilingnya. Jadi yang dua ini justru yang akan berpengaruh banyak untuk orang-orang di sekelilingnya karena dia tidak divaksin. Dia sebagai penyebar bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan terkadang vaksinasi seperti contohnya tadi saya bilang pemberian vaksinasi hepatitis, ada beberapa orang yang terkadang harus berulang-ulang untuk melakukan tindakan vaksinasi hepatitis, tetapi tubuhnya sendiri tidak membentuk antibodi. Nah itu akan menjadi hal yang sangat lebih susah lagi. Oleh sebab itu diharapkan bahwa apabila sudah terdata, sudah terdata bahwa misalnya 10 yang dia divaksinasi, 10 itu dia harus tervaksinasi supaya kekebalan kelompok itu akan berpengaruh kepada lingkungannya, tidak menjadi pembuat atau penyebar atau yang tadi Bapak bilang klaster-klaster yang baru karena yang dua orang ini tidak terimunisasi. Nah tentu kalau kita mendengar tentang imunisasi, gambaran kita pasti ada pertanyaan, apakah nanti kalau saya misalnya habis terimunisasi saya itu aman-aman saja, atau apakah saya setelah imunisasi nanti saya demam gitu ya. Nah ibu-ibu yang membawa anak-anaknya ke posyandu, kadang dia nggak mau pergi ke posyandu karena hari itu ada DBP anaknya. Kenapa nggak ikut Bu? Karena saya kalau kemarin itu habis imunisasi DBP yang pertama tuh saya demam. Saya nggak mau bawa lagi anak saya ke situ karena nanti masih rasanya demam, nggak itu 2 hari 3 hari gitu ya. Nah itu adalah salah satu reaksi tubuh. Nah kalau bagaimana kalau misalnya kejadiannya adalah yang dikategorikan dengan yang namanya KIPI. KIPI itu adalah sebuah kejadian medik akibat vaksinasi. Jadi benar-benar yang diakibatkan karena vaksinasi tersebut. Biasanya itu adalah gejalanya yang kalau misalnya dikategorikan KIPI itu yang bersifat urgen. Jadi dia itu biasanya shock anafilaksis, kemudian timbul ruam dan langsung sesak napas, yang pada waktu kita suntik lepas kabut itu langsung dia bereaksi. Itu masuk di dalam kejadian KIPI. Nah, KIPI ini untuk menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan KIPI, pemerintah pusat telah membuat komite-komite mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Dalam hal ini sampai dengan ke kecamatan yang lebih dipercayakan untuk penanganannya adalah puskesmas. Jadi apabila nanti kita setelah imunisasi seperti tadi Bapak bilang, itu kalau yang lalu satu vial itu untuk 1 orang. Jadi misalnya nama si A, nomornya ini, umurnya segini gitu ya. Kemudian nanti dia dapat vaksinasi misalnya nama vaksinnya Zitopetrus misalnya Sinovac, nomor serinya tercatat. Jadi si bapak ini dapat obat dengan nomor seri sekian. Itu langsung masuk di dalam data. Setelah penyuntikan ada yang namanya tempat observasi. Nah pada waktu setelah observasi misalnya kita akan tanya apa Bapak yang terluka sekarang dalam setelah observasi yang Bapak rasakan gitu ya. Nah nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dia rasakan pada saat itu masuk di dalam data. Kalau sekedar dia pusing, dia ngantuk, atau dia rasa agak berdebar, itu belum masuk kategori KIPI. Jadi kalau KIPI itulah kejadian medik yang langsung akibat vaksinasi saat itu. Habis selesai penyuntikan lepas terjadilah hal-hal seperti itu. Nah penanggung jawabnya ini adalah mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Untuk penanganannya sudah ada timnya. Jadi kalau sampai ada misalnya setelah suntik dia mengalami serangan sesak napas misalnya, itu sudah ada bagiannya. Jadi sudah ada orang-orang yang terlatih. Bahkan di dalam penyuntikannya tidak semua petugas kesehatan boleh melakukannya. Jadi kemarin itu misalnya kayak saya istilahnya kita orang tenaga kesehatan, kalau sudah tamat dari pendidikan, dia pasti punya STR, dia pasti punya izin. Jadi kalau sudah melewati tahap-tahap tersebut, artinya dia sudah berkompetensi, punya surat izin kompetensinya juga ada. Artinya secara umum
nyebrang sebelah. Tetapi tidak semua petugas kesehatan boleh menghentikannya. Jadi kemarin itu yang ditugaskan itu kita harus seminar dan harus mengikuti rentetan teorinya. Kita harus ada post test, harus ada pre-test gitu ya. Jadi kalau kita lulus itu baru kita boleh menjadi tim dalam vaksinator. Jadi Bapak-bapak tidak usah khawatir karena orang-orang yang ditugaskan di situ adalah orang-orang yang memang sudah dilatih lagi walaupun dia sudah berpuluh-puluh tahun menjadi tenaga kesehatan. Ya seperti itu. Kemudian maksud dari vaksinasi ini sendiri ada 3. Yang pertama, vaksin yang dimasukkan yang berupa antigen itu dia nantinya akan mengenal jenis kuman yang masuk. Jadi kalau misalnya dia sudah suntik, tubuh berusaha membentuk kekebalan tubuh, dia sudah tahu, dia sudah kenal, oh nanti kalau ada kuman ini cara nyerangnya ini seperti ini, karena dia sudah tahu kelemahannya, dia sudah kenal kuman yang dimasukkan itu, yang kita suntikan nanti ini, dia sudah kenal jenisnya, oh seperti ini. Nah tadi kata Bapak Kepala Sekolah kan bilang, kita jaga kenal kayak mana bentuknya gitu ya. Nah sekarang tubuh itu dikasih pengenalan lebih awal. Jadi vaksin yang disuntikan itu dia berusaha mengenal kalau kira-kira kita terpapar penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita sudah mengenal dia. Karena dia sudah mengenal, dia tahu titik kelemahannya, kemudian dia menyerangnya dengan membentuk barisan-barisan benteng atau membentuk kekebalan di dalam tubuhnya. Jadi cara kerja vaksin ini kurang lebih seperti itu. Kemudian apakah vaksin ini sama dengan obat? Jelas bukan, karena kalau obat contohnya paracetamol, kalau kita minum satu terus kita selesai. Tapi kalau vaksin ini dia perlu proses. Jadi setelah dia dimasukkan, dia perlu beberapa waktu kemudian untuk menjadi fungsi dan tugasnya yang ada 3 itu. Dia berusaha kena, dia berusaha melawan, dia berusaha menjadi kekebalan bagi kita. Beda dengan kalau kita demam, kita dikasih paracetamol, kita langsung bisa turun panasnya. Tapi kalau misalnya si vaksin ini dia perlu waktu untuk mengenal dulu, dia perlu waktu lagi untuk memproses dalam tubuhnya supaya itu menjadi kebal. Sama seperti kayak suntikan DPT pada anak-anak. DPT itu nggak hanya DPT 1 ya, ibu yang paling sering bawa posyandu, dia ada 3 kali DPT. Karena apa? Karena untuk membentuk proses yang diharapkan supaya dia benar-benar kebal terhadap penyakit tersebut. Kalau dia baru 1 kali suntik kemudian dia tidak pernah lagi suntik sesuai dengan aturan lainnya, jangan heran kalau kemudian anaknya terkena dari penyakit tersebut karena dia belum mendapat kekebalan yang diharapkan. Ya seperti itu. Kemudian seberapa ampuhkah vaksin ini dapat melindungi dari penularan COVID-19? Ada beberapa faktor vaksin COVID-19 ini dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah efektivitas daripada vaksin itu sendiri. Dari melalui penelitian oleh para ahli mengatakan bahwa vaksin ini cukup efektif sehingga vaksin ini dapat disarankan untuk diberikan kepada masyarakat, istimewa kepada masyarakat kita pada saat ini yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Selain daripada itu, seberapa cepat mereka itu disetujui? Karena seperti ini, untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 itu harus melalui beberapa tahapan atau proses. Selain daripada hasil penelitian yang telah disetujui, dia juga harus melalui badan-badan negara atau pemegang-pemegang kebijakan. Seperti misalnya kita ini di bawah daripada DPR, di mana kesehatan, hak hidup, gitu ya, hak sehat itu mereka mempunyai peranan untuk menanyakan hal ini, untuk menyetujui hal ini. Jadi semakin cepat barang ini disetujui, semakin kita tahu bahwa dia sudah cukup efisiensinya, maka barang ini akan benar-benar berguna bagi kita. Semakin dia sudah tahu misalnya bahwa barang ini memang baik, tetapi karena birokrasi yang berbelit-belit, akhirnya pandeminya sudah sampai yang dulunya mungkin hanya sampai di kabupaten, yang mungkin dulu hanya sampai di tingkat provinsi, bisa sampai ke desa-desa atau ke gunung-gunung dia bisa sampai.
tercapai. Jadi semakin cepat keputusan yang diberikan atau disetujui ya, maka daya angkuh atau melindungi kita dari COVID-19 atau terhindar dari pandemi tersebut akan semakin cepat. Kemudian diproduksi dan dikirim. Seperti tadi Bapak bilang bahwa dalam proses pengirimannya ini memang perlu pengawalan ketat dalam arti bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab penuh, dia tahu bahwa vaksin ini sampai ke tangan masyarakat atau sampai kepada tangan yang akan melaksanakan itu dalam kondisi baik. Dikatakan bahwa tadi suhunya sekitar 2 sampai 8 derajat Celcius. Artinya bahwa orang-orang yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman dan sebagainya, itu mereka memastikan bahwa vaksin ini benar-benar dalam suhu yang benar, sehingga efisiensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa dalam pengirimannya ini dan kalah-kalah mengawal Bapak Presiden dalam kunjungan. Jadi dia sampai dikawal sama para tentara, para aparat kepolisian, gitu ya, kemudian aparat kesehatan untuk membawa vaksin tersebut sampai ke tujuan. Itulah kenapa hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk di India. Kemudian kita melihat kembali di sini apakah COVID-19 ini halal istimewa untuk saudara-saudara kita beragama Muslim. Ini perlu kita tekankan bahwa orang yang bertanggung jawab atau sebuah badan yang bertanggung jawab dalam hal ini MUI dengan tegas mengatakan melalui surat edarannya nomor 2 tahun 2021 itu mengatakan bahwa hukumnya dari pemberian vaksin COVID-19 ini adalah suci dan halal. Artinya mereka adalah orang-orang yang memang sudah sepatutnya yang sudah tahu apakah ini bisa diberikan kepada saudara-saudara mereka. Ini sudah melalui penelitian secara kehalalannya. Nah, kalau kita tahu baik makanan, minuman, kosmetik juga sekarang sudah pakai label halal. Jadi itu untuk lebih secara moral tanggung jawab mereka terhadap kepercayaan mereka bahwa oh iya, selain saya nanti memperoleh kesehatan karenanya, saya juga tidak berdosa karenanya. Jadi itu memang sangat penting untuk diyakinkan. Selain itu juga keamanannya. Dalam keamanannya ini tentu kita tahu bahwa aparat yang paling berperan penting dalam hal ini adalah Balai POM. Balai POM juga telah menegaskan bahwa dalam rangkaian ujian klinis itu menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini cukup aman untuk kita. Dan memang sampai dengan hari ini itu belum ada saya dengar kejadian ini secara medik ya, secara medik yang mengatakan bahwa setelah penyuntikan vaksin COVID-19 itu menyatakan bahwa kemudian orang itu meninggal dunia akibat suntikan vaksin COVID-19. Kalau yang didengar-dengar sih udah banyak mendengar gitu ya. Kata si A, kata si B, katanya di Kabupaten A, Kabupaten B itu mengatakan ada orang yang kena suntik langsung koma katanya gitu ya. Setelah itu diteliti ternyata bukan seperti itu beritanya. Bahkan itu juga kejadiannya adalah seorang bidan, dia bekerja di Ibu Raya ya. Jadi setelah diteliti bukan itu ternyata. Jadi inilah berita-berita yang terkadang membuat kita menjadi ragu-ragu, menjadi takut. Nah, Bapak Ibu dalam penyuntikan vaksin COVID-19 ini nanti yang berhubungan dengan kipi tersebut, Bapak Ibu nanti akan diberikan kontak person. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu setelah pulang pada waktu diobservasi selama 30 menit sampai 1 jam, ternyata Bapak Ibu nggak ada keluhan. Setelah pulang sampai rumah, rasanya jantung saya ini kok berdebar-debar gitu ya misalnya, nggak usah tanya kiri kanan, telepon yang ada nomor yang dikasih, ya. Kemudian tanyakan atau jelaskan tentang keadaan ibu, bawa tenang dan cukup minum, itu paling penting. Bawa tenang, istirahat dan cukup minum. Dan siapkan juga bagi Bapak Ibu yang nantinya misalnya akan melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Ibu Bapak harus sudah mengetahui keadaan kesehatannya secara pribadi. Jadi artinya saya tidak meraba-raba. Contoh, misalnya saya dulu waktu habis melahirkan atau pada waktu saya hamil, saya tuh mengalami tekanan darah tinggi. Tapi kayaknya selama ini saya nggak darah tinggi lah.
Nah, sebaiknya cek dulu sebelum melakukan pelayanan vaksin COVID-19. Walaupun pada waktu kegiatan nanti Bapak Ibu juga nanti akan ditensi, tapi akan sangat baik apabila sebelum pelaksanaan Bapak Ibu sudah tahu dulu tentang kesehatannya. Itu sangat penting. Selain itu makan minum yang baik itu juga harus dipersiapkan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pelayanan COVID-19. Kemudian jangan lupa juga nanti kalau bisa berikan nomor HP yang kemudian yang bisa kira-kira kayak gitu deh, supaya bisa nanti kemudian langsung dari pusat akan mengirimkan sertifikat Bapak Ibu langsung ke nomor masing-masing. Soalnya kemarin ada kejadian teman-teman yang menggunakan nomor lama dan menggunakan back center, dia agak susah untuk mendapatkan sertifikatnya. Dia seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikianlah penjelasan saya secara umum tentang imunisasi. Jadi apa-apa kira-kira yang Bapak Ibu ingin tanyakan, ingin diskusikan, yang sehubungan dengan yang bisa Bapak dengar atau Bapak rasakan sebelum masuk ke dalam vaksinasi COVID-19, kita boleh share dan saya akan mencoba untuk menjawab. Apabila nanti ada jawaban-jawaban yang mungkin, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dapat saya jawab, saya akan tampung dan akan saya diskusikan bersama tim nanti. Hasilnya akan kami sampaikan melalui orang setempat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan dalam melakukan penyampaian. Terima kasih dan selamat siang.